Kembali bersama Brian Garden 01 yang lagi berkunjung di tempatnya BR Garden. Dan orangnya udah ada di situ. Kita masuk, guys. Mas Agus. Assalamualaikum Mas Brian. Waalaikumsalam. Ini selalu kalau Mas Agus itu bikin kocak ya, selalu kebolak kebalik. Mas Agus, Nggak apa-apa toh, mengucapkan salam itu siapa yang duluan, nah kita rebutan pahala Mas. rebutan pahala. Nah, jadi Rebut pahala kan baik-baik aja loh. jadi pahala saya direbut Mas Agus ini. Ya nanti kan kalau saya yang ucapkan dulu mungkin pahalanya lebih besar barangkali loh. Mas Agus ini kok kelihatan seger habis mandi Pak Mas? Oh iya, kalau saya mah jam pagi sudah mandi Mas. Walaupun petani tapi ya rajin mandi. Rajin. Oh kadang kan tanamannya udah mandi kita belum mandi, kebalik ya Mas. Rajin menabung juga Mas. Ya kalau ada yang ditabung Mas. Mas Agus, Iya. nah itu lagi ngapain? Lagi bersih-bersih Mas. Ini kebetulan kan kita di calling sama temen petani juga dari Blitar. Ya. Bahwasanya besok tanggal 15 atau 16 ya. Di Blitar kan ada event kontes ya, nasional Mas. regional Mas. Regional. Kalau nasional itu kalau nggak salah September di Bogor, insya Allah ya. Tapi belum ada pemberitahuan secara resmi. Tapi kalau minggu besok itu tanggal minggu ini 15 atau 16 ya Mas? Yo 15 ya? kisaran itu Mas. 15 ya? Kisaran 15-16 ya itu di Blitar kan ada kontes regional lah. Karena kita di Jawil ya mau nggak mau harus partisipasi Mas. Nah ini kita prepare, kita persiapan biasanya kan 3-4 hari saya persiapan Mas. Mulai saya bersihkan, nanti saya tata pelan-pelan. Ya kita persiapkan lah. Berarti ini cuma tinggal beberapa hari ya Mas ya? Iya, tinggal 5 hari lah, 5-6 hari lah. Ya sambil kita bertani di waktu-waktu senggang, ya kita bersih-bersihkan lah. Karena kebetulan saat ini kan musim hujan Mas. Dalam musim hujan kan istilahnya kalau musim hujan itu pengendalian hamanya lebih insentif, lebih sering saya semprot dengan fungisida dan insektisidanya. Lah otomatis kalau terlalu banyak fungisida kan banyak dari bekas fungisida yang nempel di daun. Iya, jadi putih-putih itu ya Mas ya? Blentong putih ya? Ya ngeblok putih sama kuning. Kebetulan saya pakai nodrok loh Pak, Mas, iya. untuk bakterisida dan fungisidanya. Jadi kan ngeblok ini loh, warna coklat gini. Nah ini kita bersihkan. Nanti habis kontes yuk kita semprot, kita kotori lagi. Tapi ya nggak apa-apa ya. Yang penting happy aja loh Mas, buat bahan silaturahmi. Karena di kontes tuh biasanya kita bertemu dengan sama-sama petani, sama-sama hobiis, aglonema. Ya kalau mungkin kontes-kontes regional ya minimal sejateng, sejawa lah. Biasanya dari DKI juga datang, dari Bogor juga datang, satu Jawa lah. Kadang Lampung juga ada yang hadir. Nah, itu bagi teman-teman tanggal 16 ya? Ya, 16 atau 15 ya. Pokoknya bulan inilah. Sahabat Brian Garden maupun BR Garden, kalau ada yang pengen bertemu langsung bertatap muka dengan Mas Agus BR, nanti Insya Allah kita datang lah bersama tim lah nanti ya, ke Blitar Mas. Blitar. Oke. Yang penting kita partisipasi Mas, menang kalah itu sudah biasa. Nomor 36 Mas. Ya yang nomor 1 kita bisa hadir, di situ kita ya bisa ikut partisipasi lah memeriahkan acara yang digelar oleh aglonema lover di Blitar. Oke. Mas Agus, Ya. ini kaitan dengan tanaman hias aglonema khususnya ya Mas ya? Oke. Ini masih fokus bertani Mas? Jenengan sebetulnya pertanyaan itu enggak perlu dilontarkan Mas. Karena jenengan mungkin lihat saya pakai caping itu aja udah tahu. Iya. Oh, pakai caping berarti masih bertani. Nanti kalau saya sudah pakai petis ya jadi ustadz mungkin. Masih Mas. Karena bagaimanapun bertani itu merupakan mata pencarian kami Mas. Jadi saya tetap semangat bertani. Jadi masih terus perbanyakan, terus budidaya. Kita nggak ini Mas, nggak pernah kendor Mas. Tetap bertani terus. Saya dari 2007 mulai di aglonema itu. Kalau dulunya saya memang
di tanaman umum Mas, kayak bonsai apa, tapi mulai 2007 saya mulai fokus di perbanyakan aglonema. Walaupun cuma dikit-dikit lah, kita baru petani-petani, ya petani-petani kecil aja Mas. Yang penting bisa untuk menyalurkan hobi dan bisa alhamdulillah sedikit banyak mencukupi kebutuhan Mas. Iya. Mas Agus, Oke. ini tanya ya. Oke. Cara budidaya yang baik Mas, biar tetap bertahan dalam bertani Mas. Oh, jadi maksudnya ya memang kadang kalau kita dalam bertani itu, kalau kita nggak di-manage bener, nanti istilah kadang tanaman itu kalau waktu tren itu harga kan tidak terkendali Mas. Istilah kita mau minta berapa aja kadang dijual. Tapi kalau saya tetap, kalau misalnya oh ini proses ini yang buat induk, ini yang untuk dijual yang anak-anaknya, ini yang buat induk, ya tetap nggak dijual. Jadi saya pilah-pilah mana yang dijual, mana nggak dijual. Istilahnya kalau memang itu buat induk, ya itu nggak kita jual Mas. Yang kita jual tetap anak-anaknya. Anak-anaknya pun nggak semua kita jual. Kalau saya loh, jadi misalnya ada bonggol yang kita potong, tumbuh tunas 3, apa tunas 4, itu nggak kita jual semua. Ada sampling sebentar Mas, tak ambil ke. Wah, jenengan pertanyaannya dadak Mas. Jadi, nah ini kebetulan ada bonggol. Ini aja, contoh aja. Ya. Kalau saya ya, misalnya ada, ini kan potongan bonggol, ya. Beranak 4 ya, 1, 2, 3, 4. Lah dari 4 ini nggak saya jual semua Mas. Jadi biasanya saya sisakan, kalau 4 gini saya sisakan 1. Ya, 1. Tapi kalau 5 apa 6 itu saya sisakan 2. Kalau lebih dari 6 saya sisakan 3. Jadi saya sisakan 1, terserah ambil yang mana. Itu saya masukkan ke kandang induk. Selebihnya kita jual. Terus seperti itu Mas. Jadi makin hari penjualan tetap jalan. Iya, jualan kita tetap jalan. Cuman induk kita makin hari makin bertambah. Jadi kita untuk mensiasati agar supaya tanian kita nggak oleng, ya seperti itu kalau saya Mas. Jadi setiap panen itu saya sisain dari anak-anak itu, saya masuk ke kandang induk untuk regenerasi induk seperti ini Mas. Ini dari bonggol semua, dari tanian sendiri semua ini. Ini yang kita planning buat induk ke depan. Jadi nanti mungkin kan ada, ya kita namanya merawat tanaman yang indikasinya punya nyawa, ya kan ada nanti 1-2 induk yang mungkin kena penyakit mati lah, kita gantinya sudah siap Mas. Seperti itu Mas. Jadi sistem cara bertaninya seperti itu. Jadi sebagian dari anak-anak itu kita sisakan, nggak kita jual semua, kita masuk ke untuk regenerasi induk. Kalau lebih seperti itu Mas. Yeah. Jadi ya kalau kita jual sih padahal ya cepet jualnya sama produksinya, tapi kan agar supaya kita bisa bertahan untuk bertani terus. Iya Mas, untuk Mas Agus yang udah jalan. Ini kan saya duduk Mas, nggak jalan Mas. Nggak, maksudnya udah berjalan lama dan udah cocok di dunia aglonema ya, di dunia tanaman. Bahkan kesehariannya ya emang fokus di tanaman gitu. Hasil pun meraih rezeki dari tanamannya Mas. Ya alhamdulillah. Jadi selain ya kita keuntungan di tanaman, kalau saya pribadi ya lahir batin Mas. Istilahnya batin saya juga senang karena memang basic saya itu, hobi saya itu tanaman hias. Jadi hari-hari itu adanya ya seneng lah, kita merawat aja berhasil tumbuh subur, itu aja itu sudah melupakan nilai plus sendiri. Itu saya sudah merasa senang lah. Terlebih dari hasilnya itu bisa kita jual, bisa untuk mencukupi ya kebutuhan kita sehari-hari. Nah itu kan berarti double Mas, lahir batin Mas. Itu alhamdulillahnya saya di dunia aglonema. Kalau masalah cukup ya selama kita nggak bersyukur ya ora cukup Mas. Bawa kayak masak gunung ya kurang, tapi ya padanya kita syukuri Mas. Mas Agus kan udah jalan. Teman-teman yang baru pemula itu loh Mas ya. Yang baru pemula kemarin belinya mahal, menghabiskan cuan banyak. Dan akhirnya pada saat ini harganya turun drastis. Nah, itu kalau saya memang basicnya untuk bertani ya seperti tadi saya sampaikan Mas.
istilahnya kalau kita masih selalu menyisakan anakan itu buat tambah induk, otomatis kan di episode berikutnya, misalnya kita per 6 bulan ya mas, per 6 bulan kita panen. Mungkin panenan kita saat ini katakanlah 100 batang lah, 100 batang. Itu kalau saya ya mas, 100 batang. Tapi kan beriring waktu saya menyisakan anaknya itu untuk buat tambah induk. Nah, 100 batang kali ini mungkin laku satu batangnya 10.000 lah katakanlah, 10.000. Lah, panenan 6 bulan ke depan mungkin harganya turun mas, dari 10.000 menjadi 7.000 katakanlah. 7.000, ya. Tapi panenan saya bukan 100 lagi, tapi mungkin sudah 150, apa mungkin malah sudah lipat ke 200. Jadi untuk menyisakan anakan itu, selain untuk menjaga induk agar tetap aman dalam jumlah ya mas, juga bisa untuk menyiasati turunnya harga, seperti itu mas. Jadi yang penting induk itu bertahan dari waktu ke waktu, itu kalau bisa bertambah. Jadi hasil panenannya juga kalau tadinya cuma 100, mungkin panenan berikutnya sudah 125, 150 atau bahkan 200, dengan harga yang agak turun pun omsetnya tetap paling tidak imbang mas. Oleh seperti itu. Dulu itu saya cuman punya 3 pot mas. 3 pot? Iya, pertama saya main tanaman hias itu Lady Valentine, Pride of Sumatera, sama Black Cardinal, itu aja. Dari situ ya kan bermula dari hobi sih ya. Dari itu saya perbanyak, ternyata kok hasilnya juga alhamdulillah kok lumayan saya gitu. Nah terus ya udahlah, bener-bener tak gelutilah tanaman hias ini. Akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah, walaupun belum besar tapi ya alhamdulillah sudah lebih banyak daripada tahun-tahun kemarin. Itu aja. Lagi seperti itu mas. Dunia tren kan nggak bisa diprediksi mas. Apalagi kalau tanaman kan bukan masuk konsumsi ya mas ya. Bukan. Tapi kalau prinsip saya, ya mungkin ini hanya prinsip saya, mungkin salah, mungkin benar ya. Prinsip saya, namanya dunia hobi itu sampai kapanpun tetap jalan. Tetap ada istilah ya, tetap ada apa ya mas? Ada yang di bidang itu mas. Berarti sampai kapanpun namanya dunia hobi itu tetap kita ada pasarnya. Leomong nanti angil mas, serimpet nanti arguling. Iya, tetap ada pasarnya. Meharmoni ada pasarnya kok ya angel. Toh ada generasi penerusnya pastinya mas ya. Cuman namanya tren kan kita harus jeli mas. Saat ini tren ini, besok tren apa ya kita ikuti aja. Kita harus jeli, kita ikut aja. Terus kalau saya nggak terlalu bernafsu mas. Betul. Jadi kalau beli tanaman itu kalau saya berdasarkan feeling. Jadi istilahnya rasa kemerungsung untuk sing adeng sing ayem, apa yang ada kita. Bahkan saya kepengen beli serat emas ini, mungkin nggak seberapa ya harganya. Waktu itu saya beli berapa ya, 8 juta apa berapa ya. Saya nggak langsung beli cash mas. Saya waktu itu borong ke Snow White sama Big Roy, satu mobil itu tak buat beli 1 pot. Jadi sisinya seperti itu mas. Mungkin ID yang agak murah saya jual, nanti 100 pot apa berapa saya belikan tanaman 1 yang ID-nya mungkin masih koleksian. Nah itu nanti lama-lama ya koleksian kita bertambah, itu aja. Jadi saya nggak terlalu kemerungsung ya mas, ya seperti itu. Dijual lagi, intinya pengen mengikuti tren dan pastinya meraih keuntungan mas. Itu tujuannya dulu. Ya tujuannya. Nah tujuannya mau buat bisnis apa mau buat kita sekedar menyalurkan hobi. Nah itu kan sudah beda mas. Kalau memang kita tujuannya memang mau buat bisnis, ya semisal nanti istilahnya kita mau buat bisnis ya kita harus jeli mas. Artinya jeli tanaman ini kira-kira harga berapa ya kalau di pasaran. Semisal harga 2 juta, ya kita harus mau nggak mau belinya di bawahnya 2 juta. Jadi jangan emosi. Tapi kalau kita basicnya memang kita hobi seneng, ya udah nggak usah terlalu kita berpikir ke nanti untung rugi, karena jenenge wong seneng kok mas. Seneng larang regane kok. Beli mahal pun dia seneng, seneng ya seneng. Jadi kalau misalnya baginya seneng kok nanti tahu-tahu rugi,
Ya itu wajar resiko orang hobi seperti itu. Cuman kalau basicnya buat bisnis ya kita harus paham betul tentang pasar. Tuh Mas, jadi sekiranya beli ya di bawah pasar kalau mau kita jual lagi. Kalau mau dijual lagi ya Mas ya. Oke. Tapi untuk koleksi yo enggak usah. Ya namanya kolektor, Mas, ya. kolektor koleksi kan kita yang penting kita seneng Mas. Ya, kita seneng kayak saya pos itu kayak Pret Sumatera itu loh, sing kemarin sing tak taruh di kandang sana Mas, nggak yang di sini, yang kemarin juara ya, yang juara 1 itu pernah memang ditawar fantastik memang. Saya waktu itu ngerawat memang dari kecil, ditawar waktu di Jakarta itu memang ditawar mahal lah bagi saya ya, mungkin duit gede itu, tapi nggak tak kasih karena saya seneng Mas. Nah itu memang banyak yang nyalah ke lah ngopo sakmono ra didol Gus. Lah jenenge wong seneng piye Mas? Saya pun tidak menyesal Mas istilahnya. Sekarang ditawar di bawahnya pun tidak menyesal karena mungkin saya lebih menyesal kalau waktu itu saya jual karena memang seneng Mas, angel rumusnya Mas. Betul. Tapi kalau memang basicnya kita buat bisnis ya untung pas gitu aja. Saya loh Mas. Ya. Tuh. Ya. Nah, jadi gini Mas, lanjut ya Mas ya. Kalau untuk penjualan atau pemasaran Mas, gimana Mas? Gimana itu? Kalau Mas Agus kan udah jalan ya. Oke, saya duduk Mas. Oh enggak. Bola beli dong kamu duduk. Sekarang jalan Mas. Sange lagi. Sekarang jalan saya Mas. Dan duduk lagi. Oh, ini udah jalan, sekarang udah jalan. Tapi kita tanya proses dulunya ya Mas ya. Ya Mas. Kalau dulu mungkin kita sama-sama bareng-bareng dari nol ya Mas ya. Nggih. Nyun sewu, waktu saya memang iki malah jadi curhat ini Mas ya, sharing Mas ya. Mungkin dari obrolan kita ada manfaatnya ya Mas ya. Itu aja nggih. Tapi bila mana ada kesalahan ya ini ngobrol aja. Hanya kita bertukar pengalaman aja. Jadi kalau masalah pasar, masalah pangsa pasar, kalau saya kok nggak begitu khawatir Mas. Saya dari 2007 itu memang awal mula saya bermula dari hobi memang ya. Dulu saya basicnya memang di tanaman taman dan lain sebagainya. Teman waktu itu saya seneng ke aglo, tapi belum ke bisnis, hobi. Lah dari situ saya memang kesulitan untuk waktu itu, memang kesulitan untuk masarke. Ini sudah beranak beberapa, terus kalau kita sudah punya beberapa kan pinginnya juga jual buat beli ID yang baru lagi. Tuh. Cuman kan wah didol ngendi. Nah, waktu itu memang saya coba saya kelilingkan. Saya keliling dari pasar ke pasar itu, saya ke trotoar itu loh Mas. Saya itu. Lah, maksud saya bukan ke situnya, maksud saya waktu itu kan belum ada, maksudnya kita jualan secara online tuh belum segampang ini. Nah, jadi kalau waktu 2007 aja saya sudah bisa masarke kasarannya. Kalau sekarang ya istilahnya kalau saya lebih semangat lagi karena di situ kan ada IG, kita bisa lewat Facebook walaupun 2007 dulu ya mungkin sudah ada Facebook ya Mas? Ya, sudah ada belum ya? Sudah ya? Sudah ada. Sudah, tapi nek untuk jual beli kayaknya belum ini ya. Belum. Nah, belum ada live segala macam kan. Sekarang ada YouTube segala macam. Itu kan sekarang untuk pasar kalau saya nggak khawatir Mas, lebih mudah sekarang daripada dulu. Wong dulu itu 2007, 2008, 2009 saya alhamdulillah saya keliling pasar aja masih jalan Mas. Jualan tanaman, iya masih jalan. Tergantung kemauan kita kalau saya. Apalagi kalau sekarang kan sudah kita ya masih bolehlah kita keliling. Misalnya di tempat keramaian kayak ada Car Free Day segala macam itu kan bisa kita jual ke pasar kayak di situ. Tapi lebih praktis ya di media online ya? Iya, media online kita bisa konten di YouTube, bisa di IG, TikTok segala macam. Jadi untuk pasar kalau saya rasa nggak usah terlalu khawatir lah saya. Buktinya ya sampai saat ini Magelang sendiri kan petaninya banyak Mas, ada ratusan kan? Iya betul. Ya alhamdulillah masih jalan semua. Mungkin ada beberapa aja yang menjual secara online, nggak semua petani Magelang ya Mas. Iya, nggak semua. Ada beberapa, tapi dari penjual online tuh otomatis kalau dia laku kan dia secara alami nanti secara langsung dia nyari barang. Betul. Lah nyari barang larinya kan petani-petani, di situ ada sirkulasi. Jadi kalau saya tetap semangat karena kita lihat aja kayak Suksom segala macam itu kan kita impor dari Thailand aja per bulannya berapa ribu ya Mas? Berapa ratus ribu Mas. Ratus ribu pohon. Kan ada beberapa
jenis tanaman yang mungkin di Thailand nggak produksi. Kalau kekuatan kita kan secara alami kan lebih istilahnya kan nggak secepat di Thailand kalau bertani secara konvensional seperti ini. Kan seperti itu. Jadi tetap semangat lah kalau saya. Itu masalah pasar, Mas. Jadi kalau masalah pasar kan bisa kita jual secara online, offline bisa. Jadi jangan khawatir lah.